Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya tulis tadi dan juga saya diktikan kepada Anda. Baik, di sini judul yang akan kita bahas tentang apa di situ? Materi akidah dan syariah di dalam ekonomi Islam. Di dalam ekonomi Islam itu ada yang namanya hukum-hukum dasar yang harus kita patuhi kalau misalkan kita menjalankan ekonomi syariah. Hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi syariah di sisi lain apa? Mengatur tata cara transaksi ekonomi yang halal dan menghindari praktek-praktek yang dilarang seperti riba. Jadi kalau misalkan kita mengadopsi yang namanya ekonomi syariah, maka kita apa itu harus patuh terhadap prinsip yang dianut di dalam Islam. Kalau misalkan kita apa mengaplikasikan prinsip syariah yang apa yang dilaksanakan di dalam aktivitas ekonomi. Di dalam ekonomi syariah itu apa? Melarang yang namanya praktek-praktek riba. Bukan hanya riba di sini, gharar dan juga maisir. Nanti saya jelaskan itu satu persatu. Yang termasuk kepada riba yang apa, gharar itu apa, dan juga maisir itu apa. Materi utama yang pertama itu adalah akidah, iman kepada Allah. Apa maksudnya di sini? Setiap aktivitas ekonomi harus apa? Didasarkan pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala rezeki. Jadi bagi orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa pada saat itu? Maka dia harus meyakini bahwa rezeki itu semuanya dari Allah. Rezeki yang kalian dapat setiap saat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, iman itu harus kita tanamkan dalam hati, harus kita tingkatkan. Bukan hanya dalam hati saja, diucapkan kemudian diamalkan. Itu ialah iman kepada Allah di dalam ekonomi syariah. Dan dia mengawasi setiap tindakan. Ingat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu terhadap semua yang kita perbuat. Oleh sebab itu apa di sini? Maka kalau misalkan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhati-hati dalam melakukan tindakan, mematuhi perintah Allah dan juga menjauhi larangan. Materi akidah yang selanjutnya khalifah. Khilafah. Apa itu khilafah di sini? Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan dan mengelola sumber daya alam sesuai dengan prinsip Islam. Jadi manusia di sini sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin di muka bumi. Tugasnya apa itu? Yaitu memimpin. Tugas dan juga tanggung jawabnya apa? Memakmurkan. Dan juga apa di sini? Mengelola sumber-sumber daya yang ada di muka bumi ini untuk kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu termasuk kepada apa? Materi akidah yang berkaitan di dalam ekonomi syariah, khilafah. Terus yang ketiga apa di situ? Tauhid. Kesatuan dan juga keesaan Allah Subhanahu wa taala menjadi dasar utama dalam setiap aktivitas ekonomi sehingga tidak ada yang boleh diutamakan selain Allah. Ingat ya, kalau misalkan kita berpedoman kepada tauhid di sini, apa yang terjadi di sini bahwasanya kita tidak boleh mengutamakan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Termasuk kepada ajaran tauhid. Salah satu contohnya misalkan kita lebih mengedepankan yang namanya dunia ketimbang Allah. Maka di dalam ekonomi syariah bukan seperti itu. Kita harus mengedepankan Allah terlebih dahulu. Makanya kalau misalkan kita berusaha di sini harus
terlebih dahulu berdoa. Sebelum berusaha itu berdoa. Meminta kepada Allah supaya semua kehidupan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seperti itu, kita sudah berpedoman kepada tauhid. Kita mengedepankan terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala dibanding yang lain. Terus yang selanjutnya tentang syariah. Hukum-hukum dalam ekonomi syariah. Yang pertama adalah larangan riba. Melarang segala bentuk bunga. Jadi kalau misalkan kita itu Kita itu dilarang apa? Riba. Salah satu contohnya bagaimana, karena meminjamkan uang terus ada bunganya. Salah satu contoh kasusnya misalkan seperti ini. Ini ada salah seorang misalkan dia punya uang banyak, nah kemudian dipinjamkan uangnya ke orang lain, dan orang lain apa situ disuruh bayar bunga. Maka bunga yang didapatkan itu termasuk riba dan juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum-hukum dalam ekonomi syariah yang harus kita taati bersama. Hukum-hukum dalam ekonomi syariah yang kedua apa di situ? Larangan gharar. Melarang transaksi yang penuh ketidakpastian dan juga spekulasi. Apa itu spekulasi? Untung-untungan. Jadi segala sesuatu yang bersifat untung-untungan itu tidak diperbolehkan. Kenapa bisa demikian? Tidak pasti, maksudnya ya, bersifat untung-untungan. Maka segala sesuatu yang bersifat spekulasi itu termasuk di sini kepada apa? Kepada gharar. Dan gharar itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum dalam ekonomi syariah yang ketiga yaitu larangan maisir. Apa itu maisir? Maisir di sini melarang segala bentuk perjudian. Berjudi, atau kegiatan yang didasarkan pada keberuntungan. Ingat ya, orang yang berjudi itu tidak bakalan untung. Kenapa bisa demikian? Itu sudah disetting supaya kita kalah. Siapa bilang? Ya, siapa yang bilang seperti itu? Mereka yang sudah insaf dari bandar judi. Jadi karena judi itu katanya, itu kata bandarnya, pengakuannya itu setelah insaf, itu katanya disetting supaya memang kalah. Nah, jadi kalau perjudian, makanya tidak ada judi yang bisa membuat kaya. Semuanya rugi. Ada yang menjual rumahnya, ada yang menjual sepeda motornya, dan ada yang menjual tanahnya. Semuanya dijual karena judi. Makanya judi itu sangat dilarang ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa merugikan orang lain. Makanya haram ya, haram betul. Prinsip-prinsip di dalam ekonomi syariah yang pertama transparansi. Setiap transaksi harus jelas dan terbuka. Setiap seseorang yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah itu harus transparansi, harus jelas dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Salah satu contohnya apa di sini? Menyembunyikan hal-hal yang tidak baik jika menjual produk atau jasa. Yang mempunyai kelemahan disembunyikan di dalam. Maka tidak boleh seperti itu. Ya. Harus mentaati apa? Prinsip di dalam ekonomi syariah. Apa itu transparansi? Yaitu keterbukaan. Yang kedua, keadilan, melindungi hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Ada penjual dan juga pembeli. Maka sama keduanya di situ harus saling diuntungkan satu sama lain. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam prinsip ekonomi syariah atau Islam di situ mengajarkan kepada kita melindungi hak-haknya orang lain supaya tidak rugi. Semuanya sama-sama.
Makanya apa diterapkan di sini? Ada yang namanya prinsip keadilan di dalam transaksi ekonomi syariah. Yang ketiga, pembagian risiko. Tahu risiko enggak? Risiko itu adalah kerugian. Jadi setiap transaksi itu bisa terjadi yang namanya risiko kerugian. Benar nggak? Iya. Karena setiap usaha pasti karena bedeh yang namanya rugi. Ada yang namanya untung. Makanya karena setiap adanya transaksi itu harus ada pembagian risiko. Dan risiko biasanya tergantung dari prosentase modal yang disetorkan. Dan juga pembagian risikonya seperti itu. Termasuk juga apa di situ? Pembagian keuntungan. Keuntungan itu jika misalkan berbisnis itu harus apa? Didasarkan pada prosentase modal yang disetorkan. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat apa di situ? Ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya, jadi kalau misalkan di sini kalau misalkan kita di sini menerapkan apa? Transaksi ekonomi syariah, maka ada yang namanya zakat. Zakat itu wajib dilakukan bagi yang sudah mencapai nisab dan juga haul. Selain zakat itu adalah infak. Infak itu artinya apa? Membelanjakan harta. Selain infak itu ada sedekah. Kalau sedekah itu kompleks enggak? Sedekah itu kompleks, bersifat umum, bukan hanya berbentuk harta. Kalau misalkan orang mengamalkan ilmu termasuk sedekah enggak? Kalau misalkan orang tersenyum sedekah enggak? Berkata yang baik sedekah enggak? Al kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik dari Rasulullah itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu kompleks juga. Terus yang selanjutnya wakaf. Apa itu wakaf? Memberikan sesuatu kepada orang lain yang berbentuk harta seperti gedung, tanah, kendaraan yang itu produktif. Atau produktif enggak? Bisa dikelola, bisa dikembangkan, bisa memberikan keuntungan. Itu yang namanya produktif. Makanya kalau misalkan kita berwakaf sesuatu, maka termasuk amal jariyah. Misalkan salah satu contohnya mewakafkan tanah dibuat musola, dibuat masjid, habis itu menjadi amal jariyah. Meskipun sudah meninggal, terus hasilkan amal. Itu namanya wakaf. Memberikan sesuatu kepada orang lain seperti aset yang produktif asetnya. Itu namanya wakaf. Jadi dalam ekonomi Islam itu kita diajarkan untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah dan juga wakaf. Artinya apa di sini? Bukan hanya kemaslahatan dunia. Oleh karena apa di situ? Yang dicapai juga kemaslahatan akhirat. Prinsip yang selanjutnya, ya. Ada jenis-jenis akad kontrak dalam syariah. Yang pertama apa? Ada murabahah. Jual beli dengan keuntungan yang telah ditetapkan. Ini salah satu contohnya bagaimana? Irfan itu pergi ke bank syariah. Ke bank syariah. Kemudian Irfan bilang, "Pak, saya ingin beli mobil misalkan. Beli mobil karena Irfan masih belum punya uang, minta bantuan kepada bank syariah." Kemudian pada saat itu bank syariah apa? Membelikan mobil, tapi dijual kepada Irfan dengan harga lebih tinggi. Maka itu kerjasama termasuk dalam murabahah. Jual beli yang punya keuntungan. Halal tidak? Halal, ya. Karena sudah sama-sama sepakat, itu termasuk kepada apa? Jual beli. Jenis-jenis kontrak syariah yang kedua apa di situ? Ada musyarakah, kerjasama bisnis dengan pembagian keuntungan dan juga kerugian. Ingat, jika ada dua orang itu yang melakukan bisnis dan saling menyetorkan modal, maka ada yang namanya pembagian keuntungan. Maka termasuk kepada musyarakah. Yang ketiga ada mudharabah, investasi dengan pembagian keuntungan. Ya, jadi dalam jenis-jenis kontrak syariah itu ada berbagai macamnya. Jadi
Diperhatikan ya, diperhatikan, nanti akan ada tanya jawab dari saya, silakan jawab pertanyaan saya. Lalu tujuan ekonomi syariah itu yang pertama apa di situ? Menciptakan keadilan ekonomi, mencegah kesenjangan dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Dalam bentuk apa di situ? Dalam bentuk pendistribusian kekayaan. Apa di situ? Yaitu memeratakan kekayaan. Islam mengajarkan kita supaya bisa membantu orang lain. Dalam bentuk apa di situ? Makanya Pak, ada yang namanya zakat, makanya ada yang namanya infak, ada yang namanya apa tadi? Sedekah, dan ada yang namanya wakaf. Supaya apa di situ? Mendistribusikan kekayaan, supaya kekayaan tidak hanya bertumpu kepada satu orang, melainkan kepada banyak orang. Itu namanya apa di situ? Menciptakan keadilan ekonomi, distribusi kekayaan yang adil. Tujuan ekonomi syariah yang kedua, mencapai kemaslahatan, memastikan kesejahteraan dan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Jadi di sini apa? Di sini contohnya, kalau misalkan terjadi yang namanya transaksi ekonomi syariah, maka harus sama-sama diuntungkan antara penjual dan juga pembeli. Kenapa? Untuk mencapai kemaslahatan bersama. Ya, jadi kayak gitu. Dan juga untuk mencapai kebaikan secara bersama seluruh masyarakat. Selanjutnya, membantu orang lain. Kenapa harus dibantu? Untuk mencapai kemaslahatan. Tujuan ekonomi syariah yang ketiga, mewujudkan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Berkelanjutan enggak? Lanjut. Jadi sistem ekonominya terus berlanjut. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan kemaslahatan yang ingin didapatkan oleh masyarakat. Makanya apa? Mencapai di ekonomi syariah yang berkelanjutan. Sampai di sini paham ya? Paham. Kalau sudah paham, silakan tanya jawab. Yuk, silakan jawab pertanyaan saya. Ya, silakan jawab pertanyaan saya. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan materi akidah yang sudah dipelajari. Satu, ada apa itu materi akidah? Ayo. Satu, materi akidah ada apa? Iman. Ayo jawab. Iman kepada Allah. Dua, hilafah. Terus yang ketiga, ada tauhid. Pertanyaan yang selanjutnya, sebutkan hukum-hukum dalam ekonomi syariah. Satu, larangan riba. Terus yang kedua, larangan gharar. Terus yang ketiga, larangan maisir. Coba siapa yang bisa menjelaskan yang dimaksud dengan riba itu apa? Riba. Coba. Apa itu riba tadi? Yuk, riba itu apa? Ayo, riba itu apa tadi? Bunga. Riba bunga. Coba jelaskan kepada saya. Yang dimaksud dengan gharar, apa itu gharar? Gharar apa itu gharar? Ayo. Rila. Gharar ialah melarang transaksi yang belum tidak pasti. Dan spekulasi. Betul. Coba jelaskan pada saya yang dimaksud dengan larangan maisir itu apa? Maisir. Ya, itu larangan transaksi perjudian. Seperti itu cukup coba. Terus, ya. Pertanyaan yang selanjutnya, sebutkan prinsip-prinsip di dalam ekonomi syariah. Satu. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat.
Yang kelima, sudah ya. Ya, terus selanjutnya pertanyaan selanjutnya, sebutkan jenis-jenis akad atau kontrak di dalam syariah. 1, murabahah. Yang kedua, musyarakah. Terus yang ketiga, coba jelaskan pada saya. Yang dimaksud dengan murabahah itu apa? Jual beli dengan keuntungan. Ya, terus yang kedua, musyarakah itu apa? Dan pembagian keuntungan. Terus yang dimaksud dengan mudharabah apa? Yang dimaksud dengan ijarah itu apa? Sewa menyewa. Contohnya kayak apa? Seperti sewa menyewa mobil, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa sepeda motor dan juga sebagainya. Maka termasuk kepada transaksi ekonomi syariah. Selanjutnya sebutkan tujuan ekonomi syariah. 1, menciptakan keadilan ekonomi syariah. Terus yang kedua, yang ketiga, mewujudkan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Ya, alhamdulillah, kita sudah sampai pada materi yang terakhir. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat, jasmani, rohani dan juga hati kita. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusan-urusan kita juga. Juga kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat supaya mendapatkan hal yang sama dengan yang kita dapatkan yaitu doa kita. Dan saya minta kepada kalian supaya kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, silakan baca doa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.